Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir dari KD Dinamika Atmosfer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan iklim di Indonesia. Ada 3 lembaga penyedia data cuaca dan iklim. Yang pertama dan utama adalah BMKG. Kemudian ada LAPAN dan BG. 2 badan atau lembaga yang LAPAN dan BG ini sifatnya melengkapi badan atau sebagai lembaga utama penyedia data cuaca dan iklim di Indonesia, yaitu BMKG. Kita akan mengawali penjelasannya dari BMKG. Adalah lembaga pemerintah non-departemen atau biasa disingkat LPND atau lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Simbolnya demikian dengan kantor pusatnya di Jalan Angkasa 1 Kemayoran, Jakarta. Informasi BMKG ini sifatnya sangat vital ya, sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Antara lain adalah informasi kondisi cuaca dan iklim, seperti angin, baik arah angin, kecepatan angin, kekuatan angin ya. Di samping itu juga hujan yang selalu memberikan informasi tentang perakiraan hujan dan sebagainya. Ada informasi tentang badai yang juga dibutuhkan oleh masyarakat, tingginya gelombang laut di bidang pelayaran dan sebagainya. Informasi yang penting lain adalah mitigasi bencana, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, yang mana ketika ada peristiwa-peristiwa tersebut, kita pasti akan segera dan menunggu informasi yang resmi dari BMKG. Informasi lain yang dibutuhkan dari BMKG adalah pada bidang pelayaran dan penerbangan, juga pada bidang pertanian dan perikanan khususnya oleh para nelayan yang membutuhkan informasi ketika akan melaut. Badan ini dahulu bernama BMG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika. Dan sejak tahun 2008 secara resmi berubah menjadi BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sejarah BMKG berdirinya bahwa pertama kali di Indonesia pengamatan cuaca itu justru dilakukan oleh Dr. Onen ya, Kepala Rumah Sakit Bogor yang melakukan pengamatan di Pangrango pada mulai tanggal 16 September 1841. Dan lebih dari 20 tahun kemudian baru berdiri pertama kali Observatorium Magnetik dan Meteorologi yang dipimpin oleh Dr. Bergsma. 10 tahun kemudian memiliki kantor yang representatif yang terletak di Kuitang ya, di tepi sungai Ciliwung. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang berganti nama menjadi Lembaga Meteorologi atau Kishokusu. Dan pada tahun 49 ketika Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda, diambil alih oleh pemerintah Indonesia. 1 tahun kemudian 1950 Indonesia masuk menjadi BMO atau Organisasi Cuaca dan Iklim di Dunia. Pada tahun 1955 menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika. Tahun 72 berubah menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika. Kemudian tahun 1980, nah inilah menjadi BMKG yang BMG ya, yang sangat lama ya bertahan, Badan Meteorologi dan Geofisika. Tahun 2002 menjadi lembaga pemerintah non-departemen dan tahun 2008 secara resmi menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang gedung perkantorannya juga sangat megah. Tugas dari BMKG yang pertama adalah menyusun kebijakan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Yang kedua, koordinasi kegiatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketiga, memfasilitasi dan pembinaan kegiatan meteorologi, klimatologi, geofisika. 4, pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan, serta analisis data, serta pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di samping itu juga menyelenggarakan kerjasama meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG secara nasional memiliki 5 balai besar yang masing-masing membawahi wilayah masing-masing.
Wilayah 1 adalah berpusat di Medan ya, kantornya ini meliputi Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau. Wilayah 2 meliputi kantor pusatnya di Jakarta, tepatnya di Ciputat ya. Wilayah besar 2 itu di Ciputat, meliputi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Kalimantan Barat, serta Bangka dan Belitung. Kemudian wilayah 3 itu pusatnya di Denpasar ya, di Denpasar meliputi Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat dan Timur, ditambah dengan Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Utara. Wilayah yang keempat itu pusatnya ada di Makassar. Ini ya, kantor pusatnya di Makassar, mencakup seluruh Sulawesi dan Maluku, baik Maluku Utara dan Maluku. Dan wilayah besar 5 MKG Indonesia adalah di Papua, mencakup seluruh Pulau Papua, yaitu Papua Barat dan Papua, dengan kantor atau pusatnya ada di Jayapura. Inilah pengamatan cuaca dan iklim di Indonesia yang terbagi menjadi 5 balai besar. Masing-masing 5 balai besar adalah demikian, tadi yang sudah kita jelaskan. 5 balai besar ini nanti membawai lagi BMKG mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 yang pembedanya antara lain di samping cakupan wilayah. Misalnya kelas 1 minimal adalah provinsi dan beberapa wilayah yang dianggap penting di bawah provinsi. Sementara kelas 2, 3, dan 4 adalah wilayah di bawah provinsi. Di luar cakupan wilayah, pembagian ini disebabkan karena tugas dan fungsi yang dibebankan oleh BMKG pusat berbeda-beda, bergantung dari kelengkapan alat dan prasarana yang dimiliki oleh setiap kantor BMKG. Yang kedua adalah LAPAN, adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia atau LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Ini adalah kantor dari LAPAN. Berdiri pada tanggal 27 November 1963 dan sejak tahun 2004 menjadi lembaga non-kementerian. Program utama LAPAN memang yang utama bukan untuk tentang cuaca dan iklim, tetapi itu menjadi salah satu ya. Ini adalah 4 program yang utama. Yang pertama tentu adalah teknologi dirgantara. Yang kedua itu penginderaan jauh, yang ketiga sains antariksa, dan yang keempat inilah yang terkait dengan cuaca dan iklim, yaitu sains dirgantara atau sains atmosfer, yang mana sebagai pusat sains dan teknologi atmosfer. Nah, LAPAN sebagai pusat sains dan teknologi atmosfer itu bertugas antara lain. Yang pertama adalah pemantauan iklim bumi. Yang kedua, pemantauan lapisan atmosfer bawah dan permukaan, yang meliputi polusi, hujan asam, dan gas rumah kaca. Yang ketiga, pemantauan lapisan atmosfer atas, seperti lapisan ozon, radiasi matahari, dan aerosol. Yang keempat, pemantauan dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Dan yang kelima adalah kegiatan eksplorasi atmosfer. Yang terakhir, lembaga penyedia data cuaca dan iklim adalah BIG, Badan Informasi Geospasial. Adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial atau keruangan. Ini kantornya ya. Dan dahulu bernama Bakosurtanan sejak tahun 1969 dan berubah menjadi BIG sejak 27 Desember 2011. Ini ya logo dan simbolnya. Apa perannya terkait dengan data cuaca dan iklim? Nah ini ya, berperan menyediakan data keruangan tentang cuaca iklim, juga seperti peta daerah rawan bencana, data persebaran gunung api aktif dan daerah gempa, serta data yang terkait dengan cuaca dan iklim yang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.